Akankah DJ Brevi ini akan tetap bersama dengan Erika Carlina sampai maut memisahkan mereka? Ataukah ini hanya karena tekanan dari netizen sehingga dia sebenarnya merasa terpaksa untuk menikahi wanita yang mengandung anak orang atau pria yang lainnya? Mari kita akan lihat dari kacamata kebatinan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Disclaimer dulu, ini adalah pembicaraan yang harapannya akan bisa mengedukasi, memberikan informasi, tidak ada maksud untuk mentertawakan atau memberikan label judgment atau apapun. Semua orang entitling of their choices, mereka bebas untuk melakukan apapun. Ini hanyalah tanggung jawab, kalau kita bilang moral kita, agar suatu saat jika anak kita nanti cukup besar, sudah berusia remaja, terus menonton pemberitaan tentang hebohnya Erika Carlina ini, mereka akan tahu bapak ibunya punya pandangan apa terhadap hal ini. Setuju ya? Setuju dong. Oke, tapi sebelum itu saya akan kenalkan dulu. Astrid ini adalah teman SMA saya yang kebetulan sekarang menggeluti atau jadi penggiat ya kebatinan kan Ari? Hah? Kebatinan? Spiritual itu kan kebatinan. Kalau zaman dulu kebatinan itu. Zaman mbah-mbah kita tuh kebatinan. Kayak kebatinan gitu, kayak dukun gitu jadinya. Padahal kan sebenarnya bukan dukun gue, Den. Ya SMA kita di SMA 5 Surabaya. Jadi mungkin eratnya sama dunia-dunia seperti itu ya, kalau kan? Di Jawa Timur ya. Jawa Timur eratnya sama dunia seperti itu. Tapi SMA kita eratnya sama akademis. Oh iya, akademis. Ya. Kan? Nggak ada pesta ulang tahun. Nggak ada main-main ke mall. Ya. Kan? Kerjaannya belajar mulu sama kita tuh. Kursus. Terus lomba, olimpiade gitu. Bikin LKS bareng, tapi beneran bikin LKS kalau yang sekarang kayak dulu ya. Nggak kayak sekarang. Tapi anyway, jadi ini jujur bener terjadi. Dan saya tahu Astrid tidak mengada-ngada, dia jujur. Waktu saya cerita bahwa ada kasus Erika Carlina, dia nanya, Erika Carlina itu siapa? Tapi beneran, dan ya di dunia di mana sekarang itu internet bubble filter itu berada, orang-orang ini kan memiliki dunianya masing-masing. Dan tentu saja sebagai seorang praktisi mindfulness, spiritual seperti Astrid ini mungkin nggak secara langsung berkaitan dengan itu. Saya pun akhirnya tahu karena saya jadi YouTuber. Dan dulu pun saya mengira Erika Carlina ini adalah adik terkecilnya dari siapa? Pedangdut Nini Carlina. Nini Carlina yang punya adik Fitri Carlina, terus ya. Dan mungkin dia menyadari dulu pun namanya itu Erika Carl, seperti itu. C-A-R-L begitu. Kita akan membahas karena fenomenanya ini akhirnya netizen ini menganggap DJ Brevi ini sebagai seorang yang sangat keren, cool, karena step in, dia pacarnya, tapi akhirnya dia mau menikahi Erika Carlina, dan malah DJ yang satu lagi yang ya beliau katanya awalnya mau menikahi, tapi karena satu dan lain hal akhirnya Erika Carlina ini mengurungkan niatnya. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah hal-hal yang berkaitan bagaimana kalau mereka kan dengan pilihan mereka nih. Tapi kasus ini ditonton dan dipersif oleh para Gen Z dan nantinya mungkin akan Gen Alpha yang merupakan anak-anak kita ini. Anak-anak kita. Kalau dari kacamata mindfulness sebenarnya ini terjadi apa sih? Karena sampai ada satu tuduhan juga, ada seorang DJ wanita yang akhirnya juga kena getah karena dituduh memparodikan hal yang sekarang ini terjadi seperti itu. Nah, ini membelah para audiens dan menjadikan kasus ini seperti sebuah hal yang ya sekarang ini dibicarakan. Di luar sebuah isu juga yang mengatakan katanya kasus ini sengaja diangkat untuk menutupi kasus yang lainnya. Ya, kasus lainnya yaitu vonis dari Pak Tom Lembong yang 4,5 tahun. Iya. Silahkan. Aduh, panjang banget ya, berat banget. Berat ya. Oh ya, satu lagi. Astrid ini beberapa kali diminta, ini kalau kita ngomongin artis itu kan harus ditanya gigs-nya itu di mana. Terakhir di Borobudur Jazz Festival. Enggak, bukan. Terakhir di
Blok M Block. M Block, M Block. ketemu sama Army. Ketemu sama Army. Coba ceritain. Apa yang dilakukan oleh Tante Astrid ini lah. Kalau Army kan pasti Gen Z, betul kan? Ya milenial ada. Lu namanya termasuk Army juga ya. Terus. Iya, jadi aku tuh berapa kali diminta untuk mengisi sesi healing atau sesi mindfulness gitu ya. Sebenarnya lebih kayak sesi buat aku sih sesi kembali ke dalam diri sendiri gitu yang aku fasilitasi dengan latar belakang lagu-lagunya BTS. Gitu. Karena ternyata ya lirik-liriknya BTS itu sangat empowering, terus sangat memberikan kepercayaan baru gitu loh sama para pendengar sama si para ARMY ini gitu. Nah, boleh nggak sih kalau di ini kalau mungkin boleh disamain sama Coldplay itu sama nggak ya mereka? Lagunya tentang semesta, tentang beda ya? Beda. Karena mereka lagunya tuh benar-benar tentang mental health atau self love, tentang nggak apa-apa kok lo berbeda hari ini ada satu lagu gitu ya yang ceritanya kalaupun hari ini nggak enak, selalu ada jam 12 malam di mana hari itu akan berganti dan kita punya pilihan yang baru mau menciptakan hari itu kayak seperti apa. Ya? Gila ya? Judulnya lagunya itu Zero O'Clock judulnya. Gila ya. Gila. Terus aduh dia jadi cerita BTS dikit ya. Jadi ada yang judulnya The Magic Shop. The Magic Shop itu ceritanya adalah kalau ada satu buah toko di mana di situ banyak emosi atau banyak pilihan, kesedihan dan luka ini kamu mau tuker sama apa? Filosofis ya. Banget, gila, nggak nyangka kan kayak awalnya itu ya udahlah, it's just another K-pop gitu muncul dan fenomena banget, tapi ternyata mereka membawa isu self love dan menurut aku itu sangat deep. Sementara para Gen X itu belittling si BTS ini dianggap boyband yang murahan seperti itu, sedangkan mereka dulu hidup dengan lagu Get Down and moving all around. Terus get down and moving all around. Dan tahu nggak Get Down maksudnya apa? Turun ke bawah ya. Bukan turun ke bawah. Kalau ini tahu kan cewek kalau turun ke bawah disuruh apa kan? Gitu. Padahal itu lebih murahan ya. Murahan. Maafkan kami ya. Maafkan ya. Canda loh. Iya. Iya benar. Jadi kata-katanya tuh benar-benar sangat empowering ya menurutku si BTS itu. Dibandingkan dengan ya lagu-lagu yang zaman dulu lah versi barat yang yang lebih receh. Lebih receh gitu. Jadi memang sesi-sesinya dibuat untuk pilihan meskipun very short, sebentar banget. Sesi aku biasanya 45 menit sampai 60 menit. Tapi biasanya mereka punya wadah gitu loh buat ya udah gue nangis deh di sini, kayaknya di luar sana udah selalu kuat terus. Di sini gue menjadi rapuh lah, nggak apa-apa, non judgmental circumstances gitu ya, ruangan yang tidak menghakimi, membiarkan mereka menjadi siapapun yang mereka mau dan menerima mereka apa adanya, udah that's it. Apa bedanya sama sesi-sesi ini? Saya sebut teman-teman saya ya. Saya punya teman Abu Marlo tuh seperti itu. Kayaknya dia mengarah ke sana sekarang ini. Nah, kalau yang mungkin duluan ke sana itu ada Aji Santoso Putro. Ya. Dia dengan rehat sejenak atau apa ya? Iya, meditasi dia tuh meditasi juga. Biasanya dia kayak Mas Aji tuh kayak di sini kini. Ya, gitu. Tapi artinya memang dunia-dunia yang seperti ini, itu mindfulness ini memang sebenarnya semakin populer, semakin membumi karena boyband pun ada yang seperti itu dan bukan sesuatu yang kayak dulu kita masih seumur para Gen Z ini. Kita kan lihatnya dulu Anand Krishna, betul kan? Ya ampun, udah sepuh banget ya, makanya. Pak Anand. Nah, tapi itu ternyata memang consumable untuk anak-anak remaja juga dan mereka membutuhkan ya. Justru mereka punya tingkat kepekaan yang lebih tinggi. Si Gen Z ini sebenarnya punya tingkat kepekaan yang lebih tinggi terhadap emosional dan spiritual. Oke.
gitu. Tapi Gen X dan Gen milenial itu yang tidak terbiasa, jadinya ngelihatnya kok cemen banget sih judgmental, gitu. Kok gini sih, just because sebenarnya beda aja gitu. Beda aja. Kita nih gen kita X. ya Gen X menjelang kita, 50 menjelang 50 jelita jelang 50 tahun kan kita nggak pernah dipersilahkan untuk menunjukkan emosi. Den tutupin atau telan aja, you have to get through it. Kita tuh tipe yang ya apapun lo mesti jalanin. Betul. Kalau lo berkeluh nggak usah berkeluh, karena ketika lo berkeluh tidak akan menyelesaikan sesuatu gitu. Tapi kan karena kita dulu nggak punya pilihan. Kalau milenial dan Gen Z ini kan mereka lebih kaya akan pilihan, betul kan? Betul. Ya ibaratnya TV zaman dulu cuman itu aja. Di Surabaya gitu kan? Cuma ada SCTV. Sebelum SCTV akhirnya nyampe ke sana pakai decoder. Ya kan, nggak banyak pilihannya kayak dan seragam banget zaman dulu itu. Kalau kita bilang pasti angkatan kita pasti tahu lah MacGyver. Ya betul, benar. Kita terdidik dengan MacGyver, di mana segala situasi sulit bisa diatasi dengan benda-benda di sekitarnya. Harus bisa. gitu. Apapun itu. Terus seragam banget kan, semua orang umuran kita pasti nonton MacGyver gitu. Benar. Sementara sekarang enggak. Informasi gede banget, luas banget, borderless. Gitu. Jadi satu mungkin nonton BTS, satu mungkin Coldplay, satu mungkin apalagi nggak tahu lagi deh gitu. Ter-DJ-DJ-an yang tadi kita bahas. Iya. Luas banget. Makanya dari kasus ini kita pengen melihat ini sedang apa sih di dunia sana, kok sampai kasus Erika Karlina ini, yang mana ini kan kasus yang sebenarnya sangat personal. Nggak mengaitkan dengan uang rakyat yang diambil atau dugaan korupsi. Tapi kenapa orang jadi peduli dengan 3 makhluk ini tadi, Erika Karlina dan 2 DJ di sekitarnya ini tadi loh. Dan mengapa hal ini menjadi sebuah studi tentang mindfulness yang harusnya diketahui oleh banyak orang. Menurut dirimu yang memang aktif dan juga menjadi seorang pegiat di bidang ini, ada apa sih di dalam itu tadi? Kenapa kok sekarang ini hal yang sangat personal ini jadi kayak dibicarakannya sampai sebesar ini? Zaman dulu, itu ada. Itu zaman kasus. Iya, ingat nggak? Itenas. Itenas, tapi kan masukkan video, tapi ya sudah nggak sampai menghebohkan gitu loh. Iya. Kalau mau ditarik lebih lama lagi yang Mayang Sari, betul kan? Itu mungkin lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Itu zaman kita SMA kayaknya. SMA, betul. Tapi itu setaranya dengan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mungkin. Nah kemarin pun juga dibicarakan lagi. Benar, heboh lagi. Nah kalau melihat ini sebenarnya apa sih yang menurutmu terjadi dalam kasus Erika Karlina ini? Apanya nih yang maksudnya yang mau dilihat dari sisi apanya? Jadi kenapa kok akhirnya itu yang pertama adalah ini sudah kubahas di kontenku yang lain. Erika Karlina ini mengatakan dan menjadi antitesis sebuah anggapan bahwa cewek itu selalu dibungkus kalau di tempat hiburan malam. Dia bilang kalau sekarang cowok yang gue bungkus. Nah, dia juga ingin menunjukkan kekuatannya mengkonsumsi, tolong dibetulkan kalau saya salah, saya mengambil ini dari beberapa sumber, mengkonsumsi alkohol. Sehingga dia itu dia kuat banget, dia nggak mabuk sehingga dia itu nggak mudah dimanfaatkan oleh laki-laki hidung belang seperti itu. Nah, yang artinya dia sudah tahu dia bertempur di tempat yang berbahaya sampai akhirnya dia quotes on quotes terluka dalam artian ya dia terus kemudian menjadi hamil. Ya kan? Nah, saya katakan seperti ini apakah itu disadari atau tidak, tapi kan akhirnya menuju ke sebuah hal di mana dia ini harus memilih untuk menikah atau mohon maaf menggugurkan kandungannya. Dan syukurnya dia mempertahankan. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya dia tidak memutuskan untuk menikah. Dengan itu satu hal ya, itu satu hal dulu. Kamu hamil dan tidak menikah itu kan satu hal yang artinya buat seorang wanita itu butuh sebuah kekuatan mental yang sangat luar biasa. Kedua, dia
menduga, karena ini kasus hukum ya, saya nggak berani bilang iya atau enggak, menduga mantan pacarnya, karena seharusnya saat itu sudah putus ya, ini merencanakan sebuah perundungan dan pengancaman kepada dirinya di saat dirinya akan bersalin di bulan Agustus nanti. Bahkan sekarang sudah naik ke pelaporan polisi. Wah. Tapi yang pertanyaannya itu menjadi hak ya, mengambil keputusan apapun atau tapi pertanyaannya adalah saat dia kemarin itu sesumbar bisa melakukan penahanan atau tahan terhadap apapun fenomena dunia malam, kenapa terus kemudian dia sekarang ini mengeluh menjadi korban atas apa yang dipilihnya gitu loh. Jadi apakah para milenial dan Gen Z ini memang memiliki kecenderungan seperti itu dari kasus yang dihadapi? Oke, jadi tadi pertanyaan awal ya, kenapa penting mindfulness gitu ya? Sebenarnya sih kalau dibilang ilmu kebatinan sebenarnya enggak juga, tapi yang lebih mudah dipahami sebenarnya adalah tentang berkesadaran. Berkesadaran. Paling gampang kan kalau dengar kata berkesadaran. Artinya menyadari setiap tindakan yang diambil, setiap langkah yang diambil, tindakan yang dipilih untuk dilakukan, itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Kesadaran bukan artinya nggak tidur dan nggak pingsan ya, bukan ya? Bukan, tapi menggunakan logika, aware gitu. menggunakan Aware bahwa, perasaan. Ini adalah hal yang aku lakukan. Artinya melihat bahwa ketika mengambil hal itu, ada konsekuensi-konsekuensi yang berada di belakangnya. Responsibility berarti? Ya, betul. Gitu. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya munculnya bukan setelah itu terjadi, tapi di awal itu udah ketika memilih berkesadaran dan bertanggung jawab nggak sama apapun nanti hasilnya gitu. Dikalkulasi. Gitu. Karena kan sebenarnya dunia itu kan nggak baru terbentuk ya, Din. Oh iya, ya itu retoris ya. Retoris. Maksudnya gini, udah ada manusia-manusia sebelum kita. Dunia ini udah terbentuk dari entah ribuan jutaan tahun yang lalu. Manusia udah sebanyak apa yang sebelum kita. Artinya sebenarnya ada banyak peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sudah terjadi yang sebenarnya nggak perlulah kita mencari tahu apakah itu benar atau nggak benar dengan mengalami sendiri gitu. Paham nggak maksud aku? Mengerti. Jadi kayak yang tadi kamu bilang gitu kan udah tahu ya kalau mainnya di tempat yang berbahaya. Ya contohnya di bar itu tadi misalnya. Kalau menunjukkan bahwa dia kuat minum berarti kan mungkin bukan judgmental atau apa, tapi berdasarkan dari kata-kata itu berarti mungkin seminggu bisa berapa kali minum ya, sehingga akhirnya tubuhnya punya kekuatan tersendiri, punya resistensi terhadap alkohol gitu. Dan ini bukan berarti dia punya kesadaran yang tinggi ya, karena dia minum alkohol sebanyak-banyaknya, dia tetap sadar loh gitu. Nah, kan ada levelnya, pasti akan turun juga gitu. Nah, sadar nggak pada saat melakukan itu, pada saat datang ke tempat itu, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang nggak enaknya juga gitu. Jangan cuman dilihat bahwa dunia ini semuanya cotton candy gitu. Tapi ada juga orang-orang di sana yang mungkin akan memberikan permen beracun gitu. Tapi mampu nggak seseorang ini mempunyai batasan atau menilai dirinya dan melihat batasan-batasan itu gitu, nggak cuma dari dirinya aja tapi dari sosialnya gitu. Dan mungkin ini fenomenanya Gen Z juga kali ya, Din. Nah, relasinya itu kenapa kita membahas kasus ini kembali ya. Kalau kalian menginginkan sebuah judgement atau pelabelan terhadap siapapun pelaku yang ada di sini, Erika Carlina, DJ Brevi, dugaannya DJ Panda di sini, silahkan cari di konten lain. Tapi di sini kita mencari relasi terhadap mengapa hal ini sekarang itu terjadi. Sedangkan misalkan aku ambil contoh diriku sendiri ya, dan not to be proud of, tapi aku tuh nggak pernah minum. Aku nggak merokok, padahal lahir di keluarga perusahaan rokok. Dan aku tidak tergerak atau terbujuk untuk pengen merokok kayak orang-orang lain atau minum seperti orang-orang lain,
karena aku merasa bahwa keren buat mereka itu beda sama keren buat aku. Ya. Nah, jadi mungkin seperti yang kita pernah ngobrol sebelumnya ya. Astrid bilang kan tentang ownership. Bahwa, loh, saya pun nggak bilang kalau mereka ini nggak keren ya. Ya itu, that's your cool gitu. And I'm okay with that. Tapi aku punya coolku sendiri dan ya aku harap kamu juga menghargai itu gitu. Kita tetap temenan. Tapi saat kamu pergi ke tempat dugem atau kamu melakukan apapun pekerjaan kamu, ya silahkan melakukan sendiri. Saya nggak mau menemani dan saya pun nggak bilang atau menjudgment kalian semua. Nah, yang saya takutkan adalah kesadaran seperti itu hilang pada milenial atau Gen Z di mana karena mereka ini kan always on the phone. Iya, konsum dengan sosial media ini. Yang kita takutkan adalah mereka itu ngerasa kalau nggak seperti itu, and then itu nggak keren gitu. Dan ini adalah sebuah pesan, termasuk untuk Gen Alpha, anak saya yang kalau nanti nonton, ya keren itu adalah apa yang kita define sendiri. Nah, menurut dirimu yang di dunia mindfulness, itu bagaimana cara untuk melakukan itu? Apakah memang kita perlu selain mengkalkulasi, kita juga memiliki kontrol kepada diri kita sendiri? Jadi memang menyedihkan karena saat ini itu adalah momen di mana kita tuh punya kemudahan untuk saling terhubung. Tapi sebenarnya secara emosional paling tidak terhubung. Wah, this is deep. Ini dalam banget loh. Kita itu terhubung, tapi secara emosional tidak terhubung. Merinding. Coba jelaskan. Kebayang, kita gampang banget tahu informasi tentang teman kita dari apa? Instagram, dari apa? TikTok, dari sosial media lah, gitu. Tapi kapan sih terakhir kita bener-bener teleponan dan nanya, kabar lo sebenarnya gimana sih? Mungkin yang muncul di sosial media adalah hasil dari algoritma. Pakaian saja. Tapi aslinya sebenarnya nggak pernah tahu apa. Dan generasi, ya bisa dibilang Gen Z ya, dia lahir ceprot itu udah dengan kemudahan informasi, borderless, semua orang terhubung dengan handphonenya, bukan terhubung dengan satu sama lain. Seberapa sering ketika kita ketemu sama orang, berapa lama sih orang itu nggak ngecek handphone? Dibandingkan ngobrol sama kita. Karena aku baru ngalamin juga tadi. Ngobrol, baru aku cerita nih, dia tiba-tiba udah ngambil handphone. Gen Z. Enggak juga. Enggak Gen Z juga. Milenial. Tapi pasti bukan Gen X kan? Bukan Gen X. Maaf para Gen Z dan milenial. Tidak judgement tapi ya. Ya gitu. Karena kita pernah mengalami momen di mana kita nggak punya handphone. Gitu. Kita tidak selalu terhubung. Dan anyway, maaf lo dipotong. Ini pasti banyak yang marah-marah karena orang-orang itu kalau nonton podcast mereka nggak suka narasumbernya dipotong. Tapi dalam hal ini kan kita ya Gen X itu gini ngobrolnya gitu seperti itu. Kalau kita bilang kan sebenarnya saat kalau kita lahirnya itu di era milenial dan Gen Z, ya kita akan jadi seperti mereka. Sama akan jadi kayak mereka juga deh. Mungkin aja lebih parah. Mungkin aja lebih parah. Iya. Gitu. Ya ibaratnya kayak Gen Z itu lahir di mana mungkin di era-era awal informasi itu sangat tidak ada batasannya. Mereka lahir internet udah ada. Internet udah ada. Ya, tahun gitu. 2000-an kan berarti tahun 2000-an. Kita apa? Kita nggak ada. Terus udah gitu gini, generasi orang tuanya mungkin generasi yang pada saat itu masih amazed dengan wah gila ternyata informasi bisa terdeliver secepat ini ya. Betul. Gitu. Betul. Dan kekaguman itu terus jadinya membuat si orang tua ini juga selalu terkoneksi juga gitu. Jadi waktu untuk anaknya yang sekarang jadi Gen Z ini itu nggak terlalu banyak. Betul. Okay. Gen Z lahir di zaman handphone udah ada, bener nggak? Betul. Pada saat dia mulai nangis, orang tua ngasih gadget.
iPad. Makan susah, makannya sambil nonton. Yeah. Jadi mereka, wah aku kok jadi sedih. Kenapa? Jadi mereka kayak korban sebenarnya. Atas ketidaktahuan orangnya, karena kita sama sekali bukan nyalahin orang tua ya. Ya karena orang tuanya Gen X Karena juga. orang tuanya juga, karena orang tuanya Gen X juga dan orang tuanya nggak tahu juga mesti ngapain gitu. Yeah. Orang tuanya nggak tahu juga dampaknya akan seperti apa sama anaknya pada saat itu. Yang mereka rasakan, oh this is something new gitu. Yeah. Gitu. Jadi itu terjadi sebenarnya ya buah karena generasi-generasi sebelumnya juga gitu. Bukan berarti menyalahkan Gen X atau menyalahkan Gen milenial gitu ya. Tapi apa ya? Karena sekarang kan banyak banget orang-orang oh Gen Z tuh gini, Gen Z tuh cemen, Gen Z tuh ini, Gen Z tuh itu gitu. Kalau ngomongin soal ownership, kalau ngomongin soal kontrol, kalau ngomongin soal responsible, asalnya kan dari yang sana dulu. Betul. Gitu Den. Nah, tadi balik lagi ya kalau ngomongin tentang penting gak sih kita tuh punya kontrol sama diri sendiri? Ya penting banget, penting banget. Penting banget punya waktu untuk taruh handphonenya, diem aja, nafas aja, rasain apapun perasaannya nggak apa-apa, apapun pemikirannya dipikirin nggak apa-apa. Sendiri di dalam kamar baca buku bukan berarti kamu itu introvert. Karena kita dulu kayak gitu kehidupannya. Iya. Iya kan? Itu hal yang biasa. Tapi mereka nggak kenal kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi tante. Iya. Tante. Gen Z ngomongnya gitu kan. Tapi tante, bernafas buat itu, bernafas buat aku itu adalah scroll. Dan nggak bisa disalahkan karena mereka memang seperti itu. Dan mereka ini memang penikmat konten cepat. Betul. Konten instan. Dan nggak bisa disalahkan mereka memang seperti itu. Sehingga ketahanan mereka untuk mengkonsumsi sesuatu in a long period itu memang nggak setahan kita. Baca buku, aku lebih baik cari Instagram atau YouTube yang membahas tentang buku itu, yang menyarikan tentang. Sedangkan saat kita membaca buku, ada hal yang hilang. Saat menonton konten ini ada hilang, adalah dialog dengan diri kita. Bener, that's true. Dan buku itu, satu buku kita tamatkan membaca sekarang. Dengan 5 tahun lagi saat pemikiran dan kedewasaan serta pemahaman kita berubah tentang apapun, kita akan melihat buku ini dengan sudut pandang yang berbeda dan kita akan tetap dapat sesuatu. Tapi kalau sesuatu yang sudah di-define visualnya, audionya, texting di situ, itu ya sudah artinya akan tetap sama. Walaupun kadang ya kita akan bisa melihat hal-hal yang mungkin kita miss ya, hidden gem atau apa di situ. Tapi ya memang mereka hidup di zaman dulu kebayang ya. Anak-anak kalau umur 20 di bawah 25 itu kalau mau keluar negeri, dia ini harus datang ke travel agent, nanya di sana ada apa aja, terus itinerary-nya harus lengkap. Perlu usaha dulu lah ya. Iya, tahu ya dan sebagainya. Lama pulang, mikir dulu, ngumpulin duit, betul. Datang lagi. Nanti dibuatkan, coba ditulis mau kemana-kemana, diketik dulu, dimasukkan ke green screen travel agent itu tadi, ya. Lalu nanti akan di-issue tiket kalau setelah kita bayar yang bentuknya seperti buku banknotes yang apa namanya, cek itu. Benar kertas gitu ya kan? Bentuknya. Nah sekarang para Gen Z, ini tiba-tiba hari ini di Jakarta, tiba-tiba dia bisa makan siang di Pineng. Besok lusanya mungkin sudah di Jepang. Hanya bermodal uang di bawah mungkin 15 juta. Nah kalau dulu kan kita nggak akan senekat itu gitu. Tapi ya itu tadi, saat dunia dalam genggaman, segala alternate itu mereka akan bisa dapatkan. Nah kembali lagi ke kasus ini tadi. Pelaku-pelakunya ini bukan Gen Z ternyata. Oh iya. Milenial. Oh oke. Milenial yang memang menggembalakan Gen Z di klub itu tadi. Kalau menurut saya loh ya. I see. Nah saya cuma nggak kebayang kalau orang-orang yang menganggap orang-orang ini tadi itu keren, itu akan seperti apa gitu. Yang saya takutkan ya adalah, oh keren kok kalau seandainya kita itu akhirnya menikah dengan seorang wanita
yang mengandung anak orang lain. Oke lah, kalau di dalam sebuah cerita dongeng atau film, that's cool gitu loh. Tapi kalau seandainya ini amit-amit ya, kita jadi bapak ibunya ya kita akan bilang kan, emang nggak ada perempuan lain. Gitu seperti itu loh. Maaf ya, saya tidak mengindikasikan apapun atau bagaimanapun. Dan kekerenan tiap orang itu berbeda-beda. Sama seperti waktu, mungkin kalau ini setelah kita kuliah dan kita di dunia kerja dulu ya. Ariel yang waktu itu Peter Pan. Oh iya benar. Videonya keluar. Yes. Dan lalu salah satu wanita yang diduga itu ya menyertai Ariel di video-video itu tadi, itu si suaminya itu tetap menemani. Ya. Dan saya saat itu bilang, wah cool, jempol, karena saya nggak akan bisa. Tapi kan itu sudah jadi suami ya. Nah yang saya takutkan adalah, ini belum menikah, sudah siap untuk menikahi, yang which is itu tetap good ya. Tapi kalau ini sampai dinaikkan ke level keren, yang saya takutkan ini akan jadi sebuah, orang itu akan jadi mengikuti jejak itu tadi. Dan, nah ini yang paling takut. Dan ini kalimat, ini kata yang paling mengerikan di era-era sekarang ini. Menormalisasi. Karena memang betul banyak yang terus kemudian akhirnya sadar. Jangan menormalisasi hamil di luar nikah ya. Jangan menormalisasi. Tapi jauh di atas itu, saya ingin bilang, jangan menormalisasi pergi ke klub malam juga. Ya, kalau boleh saya menambahkan gitu loh. Kecuali ya itu tadi, siap menghadapi apapun itu. Dan saya tidak akan komentar kalau Mbak ini nggak datang terus nangis-nangis di podcast terbesar bahkan saya bilang mungkin di Asia. Itu. Ya itu tadi bentuk melakukan sesuatu dengan tidak berkesadaran penuh. Gitu. Jadi kan ibaratnya datang ke tempat itu aja, itu kan dilakukannya dengan, meskipun nanti di sananya nggak sadar, tapi kan datang ke sana sadar dong, gitu kan. Betul. Dan lingkungan seperti apa yang ada di sana, siapa orang-orang yang ditemui. Dan gitu. Harapannya saat bikin anak pun itu sadar gitu. Karena kalau enggak itu akan lebih mind blow, bukan mindfulness, mind blowing. Iya kan? Jadi apa ya? Sesuatu yang supposed to be indah, agung, sesuatu yang luar biasa, yang harusnya dirayakan, dan setelah itu berharap ini jadi anak gitu ya. Yang saya aja nunggu 7 tahun dulu. Ini jadi hal yang terus sekarang itu, even bahkan diperdebatkan, enggak kok nggak apa-apa. Nah itu saya yang takut itu cuman itu jadi nggak apa-apa gitu. Gila ya, normalisasi itu ngeri banget. Tapi ini sih, aku tuh dari tadi tuh tiba-tiba muncul pertanyaan adalah, apakah si DJ satunya ini yang bersedia untuk menikahi gitu ya, apakah emang dia benar-benar baik atau dia ingin terlihat jadi baik? Saya pikir dia memang baik ya. Dan dia memang posisinya sedang berpacaran sama si Erika Carlina ini tadi. Dan marilah kita menganggap dia memang baik dan terus baik, karena memang ya. Amin gitu ya. Dan seharusnya obrolan ini tidak akan selesai jika seandainya dari titik ini onward ya, yang berikutnya, Erika Carlina akan bilang, oke, karena ini terjadi, saya akan berhenti datang ke dunia malam. Saya akan berhenti untuk keren banget kalau tiba-tiba jadi kayak gitu. Saya akan ikut mendukung. Dan saya harap DJ-nya pun, oke, saya akan nge-DJ tidak di klub malam lagi, tapi mungkin di tempat yang lain. Nah, tapi ada nggak sih DJ itu? Misalkan ada acara corporate, gitu event itu ya orang-orang di situ, dan still mereka di situ minum minuman beralkohol ya. Tapi maksudnya di sini itu adalah, ini kan tempat yang memang sangat-sangat orang datang dengan resiko mereka, sama seperti orang merokok dengan resiko mereka. Dan kalau orang ini tadi perkaranya karena dia nangis aja gitu loh. Kalau dia nggak nangis terus dia insaf ya nggak apa-apa gitu. Nah yang kita takutkan adalah anak-anak ini tadi akan gimana kalau ngelihat itu keren, terus menganggap bahwa ini sesuatu yang it's okay menjadi itu, begitu. Sohibnya itu Fujianti Utami, Fuji yang umurnya baru 24 ya. 25. Nah kita mengasumsikan bahwa fansnya Fuji ini otomatis akan ngefans juga sama Erika ini tadi. Yang kita takutkan mereka ini membenarkan apapun yang dilakukan oleh si idolanya. Iya, karena kalau dari
mungkin aku ngomong dari sudut pandang sebagai seorang ibu ya. Menjadi ibu itu kadang ya bahkan dilakukan secara sadar pun begitu pas anak itu lahir itu bukan hal yang gampang. Tetap ada salahnya. Tetap ada salahnya, tetap ada bingungnya, tetap ada nggak taunya, tetap ada khawatirnya. Bener nggak ya cara gue kayak gini gitu? Karena nggak ada panduannya. Ya, kalaupun ada panduannya nggak akan pernah akurat. Nggak akan pernah akurat dan nggak akan pernah sama. Gitu. Jadi ya apa ya melakukan seks di luar nikah dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar dalam arti misalnya dia minum alkohol gitu ya. Dari sebelum melakukan udah tahu bahwa konsekuensinya setelah itu, if you ready, ya udah. Kalau dia udah siap berarti kan nggak perlu nangis dong. Betul. Karena kan udah tahu ketika melakukan ini berarti akan ada kemungkinan bahwa saya akan punya anak dan ketika saya punya anak, ya itu adalah resiko dari pilihan yang udah saya buat sebelumnya. Betul, karena sebenarnya, nah ini makanya kita mempertanyakan motifnya adalah saat dia di interview dia bilang, aku tahu ini salah. Aku tidak mempermasalahkan dia itu nggak jadi menikahi karena keputusan tidak menikah datang dari si wanita. Tapi dia menyayangkan sikap si laki-laki ini yang dianggap mengancam dan berusaha untuk membuli dia di hari kelahirannya nanti. Nah, itu tapi kan belum terjadi ya, Den? Oke, itu belum terjadi satu, itu juga pertanyaan saya. Tapi nggak terlalu berani menanyakan, tapi yang nanya itu loh ya, bukan saya loh ya. Bener dong? Iya. Nah, jadi mengkhawatirkan, sebenarnya satu adalah gini, mengkhawatirkan sesuatu yang belum benar-benar terjadi dong. Tapi dia saat melakukan itu sedang melakukan sesuatu yang sudah pasti akan dibully oleh netizen. Karena dia melakukan itu. ya karena dia ngomongin ini openly crying kan tentang sesuatu yang dia klaim dia akan baik-baik saja melakukan itu gitu loh. Nah, orang kan akan membuli, orang kan akan menghujat. Dan anyway kalau memang dia sekuat itu seharusnya dibully sama siapapun itu nggak akan jadi permasalahan. Lah terus kemarin gue nonton hampir sejam podcast itu untuk apa gitu loh. Kita harus dialihkan ke kasus ini tuh buat apa gitu loh. Tapi yang kita takutkan jangan-jangan ini adalah kasus yang banyak terjadi di tempat lain. Dan amit-amit kalau terjadi sama keluarga dan orang yang kita sayangi gimana gitu. Iya. Gitu sih ya. Kadang-kadang jadinya penerimaan gitu Den. Penerimaan bahwa ya kayak tadi lah yang cerita suaminya si artis yang lama yang zamannya kita dulu itu kan artinya dia menerima dengan sepenuh hati. Betul. Apapun dan siapapun dan apa yang dilakukan si pasangannya gitu. Alhamdulillahnya kan nggak terjadi lagi. Ya. Iya kan. Atau nggak ketahuan. Akan kemungkinan selalu ada kan. Kemungkinan selalu ada. Nah apa ya kayak ya di satu sisi memang butuh keluarga atau teman-teman yang mau atau bisa menerima dia dengan apapun itu kondisinya gitu. Oke, jadi artinya selama ini saat mereka menyuarakan di sosial media, artinya keluarga dan teman-teman itu nggak present, nggak hadir, atau gimana? Karena yang saya takutkan adalah saat itu diceritakan berulang kali, dikonsumsi oleh orang yang merasa loh ya, belum tentu tertimpa hal yang sama, merasa kejadian yang sama. And then itu akan menjadikan legitimasi untuk orang ini melakukan hal-hal yang bisa saja merusak kepada dirinya, termasuk salah satunya mungkin bunuh diri. Oh, aku ngerasain yang kamu rasain kok, iya ternyata cowok itu udah nggak ada harapan. Kalau aku nggak ada cowok, buat apa hidup ini? Ya udah deh, aku mengakhiri hidup aja. Itu kan sesuatu yang kayak nggak selogikanya, train of logicnya tuh nggak sependek itu gitu. Dan ini kan akan, ya tadi itu, yang aku takut cuman Gen Z ini nanti akan terpengaruh oleh kakak-kakak milenial yang mengembalakan ini tadi. Dan akhirnya mereka itu ends up worshipping the wrong things. Itu. Ya, emang, gimana caranya mindfulness bisa masuk untuk memberikan alternatif. Bahwa ya
it's okay kok kamu ngerasa seperti itu. Tapi sebelum kamu memutuskan apapun yang kamu ingin lakukan, yuk mau nggak sih datang ke tempat kita untuk kamu boleh ngobrol kok. Dan di sini sifatnya itu rahasia. Karena ini adalah hal yang juga menjadi DNA dari channel ini, di mana akhirnya banyak wanita-wanita yang telepon ingin dibacakan tarot dan mereka itu 90%-nya akan curhat tentang kehidupan mereka. Mereka hanya nggak mau dihakimi aja kok. Iya. Dan once kita sudah bisa menjamin itu, mereka akan cerita. Dan saat mereka cerita, 80% masalah itu sebenarnya sudah terselesaikan. Kadang butuh tempat untuk didengarkan tanpa penghakiman. Bener. Jadi memang yang ngeri itu tadi ya, yang tadi lo sempat bilang tuh Den, yang saudaranya, keluarganya, teman-temannya pada kemana pada saat dia betul. Posting kenapa kok milih ke sosial media gitu? Nah, itu tadi yang tadi awal aku bilang. Saat kita terkoneksi, di saat itu nggak ada emotional connection. Ada orang-orang yang namanya labelnya adalah kakak, saudara, teman, tapi mungkin itu cuma label aja. Sementara tidak pernah benar-benar menjadi ruang buat seseorang itu bercerita. Tapi justru seringkali orang-orang terdekat itu yang penuh penghakiman atau penuh aturan. Sebenarnya mungkin maksudnya baik. Lu mendingan nggak usah ke clubbing gitu deh. Tapi akhirnya dijauhi karena tidak sesuai. Betul. Karena nggak nyaman. Ya. Akhirnya pada saat itu terjadi, ini apa ya? Mungkin mereka adalah orang-orang yang terus bilang gini, kan gue udah bilang. Mungkin ya. Bukan terputus pasti ya. Hubungannya. Dan mencari tempat aman yang baru, tempat nyaman yang baru. Which is adalah sekarang tempat aman dan nyaman yang baru buat kita pun, buat semua orang di dunia apa? Sosial media. Algoritma sosial media lebih tepatnya. Padahal itu sebenarnya adalah ilusi. Yes. Karena disitulah sebenarnya tempat yang paling tidak aman, bahkan lebih berbahaya dibandingkan disco. Kita ngomongnya disco dong, iya dong. Anjir tuh club, iya kan. Bahkan konon katanya Erika ini dilabelin sebagai the queen of Senoparty. Oh iya, Senoparty ya. Senoparty. Kalau kita dulu masih Blok M ya kan. Lipstick. Tapi itu tadi. Nah, untuk para Gen Z, milenial yang merasa bahwa perlu orang-orang yang nggak judgmental atau ya tadi itu, akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya ini semua adalah tentang kontrol kepada diri kita, taking ownership of ourselves, betul, dan mencoba untuk react accordingly, bereaksi dengan tepat. Tepat tuh artinya kan yang cool buat kita gitu loh. Ownership kan berarti yang cool buat kita. It's okay kamu nggak cool buat orang lain, tapi it's cool buat gue dan orang yang gue pedulikan, orang yang gue sayangi. Untuk seperti itu artinya mereka ini kan takut ya kalau pergi ke psikiater, kesannya gue ini sakit jiwa. Atau misalkan ya kalau datang ke psikolog, apakah gue memang ke psikiater perlu kalau ke psikolog apakah gue ini sakit jiwa? Kalau ke psikiater apakah gue perlu medication gitu loh. Nah, in case ya padahal sebenarnya kami menyarankan untuk pergi ke tempat itu karena mereka adalah profesional yang sesungguhnya. Tapi in case sebelum ini tuh biasanya orang itu datang ke membaca kartu tarot. Tapi rasanya in between ini itu adalah dirimu ini yang memang harus didatangi, diajak ngobrol, dan mungkin bisa diarahkan mereka ini harus kemana. Dan ya, woman help another woman ya. Gimana menurutmu? Iya, jadi kalau aku tuh sebenarnya kerjanya itu bukan menasihati, nggak kayak psikolog, nggak kayak psikiater. Jadi beda banget karena aku certified-nya adalah life coach gitu. Nah, aku cuma mendengarkan dan menguraikan benang kusutnya. Jadi aku tuh sebenarnya cuma jadi cermin buat mereka gitu. Cermin buat mereka karena sejatinya sebenarnya setiap orang
apapun itu labelnya, gen A, B, C, D, E sampai Z, itu has the beauty inside of them. Kadang-kadang yang membuat setiap orang nggak bisa ngelihat itu adalah pelabelan-pelabelan yang terjadi di luar sana dan yang akhirnya itu menjadi kepercayaan di dirinya sendiri, dan ketika itu udah menjadi kepercayaan, udah jadi belief, ya itu akan terus jadi kayak roda setan yang berputar gitu. Jadi tugasku adalah melepaskan label-label itu, melihat kembali ke dalam dirinya dia, karena deep down inside nggak ada satupun manusia yang jelek, jahat, kurang. Tapi sebelum itu ya kita sekali lagi memang menyarankan untuk kalau kondisi kejiwaan, datanglah ke psikolog dan psikiater tetap. Tapi kalau merasa takut dan perlu sesuatu yang alternatif, datanglah ke ahli kebatinan. Pertanyaan. Iya. Dari milenial nih. Dari milenial. Nanti Gen Z habis itu nanya. Habis ngebahas rumah. Rumah ini bukan tentang sebuah bangunan. Iya. Di saat kasus Erika Carlina ini terjadi, gitu. Dan pasti banyak juga Gen Z yang mengalami kehilangan rumah bahasanya. Aduh, toh. Kehilangan rumah ini, apa yang harus dilakukan Gen Z dengan berbagai macam referensi dan juga betapa luas sosial media, mungkin akan ada banyak orang yang baik maupun buruk menawarkan pundak mereka untuk menjadi rumah. Dilematis. Menurut Mbak sendiri seperti apa? Rumah yang sejati itu di dirinya sendiri sih. Pertanyaannya, berani nggak pulang ke diri sendiri? Wah, bentar. Itu bahasa berat, filosofis. Nah, untuk Gen Z coba dibahasakan lebih simpel. Gen Z tuh atau malah mereka bisa menerima bahasa seperti itu. Lo yang nggak bisa menerima. Iya. Karena lo Gen X. Iya. Berani nggak pulang ke diri sendiri? Berani nggak melihat dan menerima bahwa diri kita itu nggak sama si A di sosial media? Berani nggak melihat dan menerima bahwa hidup yang kita punya itu nggak seindah hidupnya si A di sosial media? Berani nggak bilang bahwa kalau saya nggak baik-baik aja, ya saya nggak baik-baik aja. Kalau saya baik-baik aja, ya saya baik-baik aja gitu. Bukan sebaliknya, kayak yang kita ngobrol waktu itu kan, ya kan? Ya udah, jangan direkam. Itu sih, jadi mau orang punya rumah, sebenarnya rumah sejati buat setiap jiwa itu adalah balik ke dalam dirinya sendiri gitu. Nah, ini baru ilmu kebatinan nih. Baru nih spiritual nih. Mindfulness maksudnya benar-benar kembali ke dalam dirinya sendiri gitu. Kembali ke siapa kamu pada saat diciptakan sama Tuhan, sama Allah gitu. Karena tadi waktu Tito ini nanya, waktu kita nggak punya rumah untuk kembali, itu tadi kan artinya kan. Akhirnya itu mencari tempat-tempat aku kebayang lain. Rumah itu adalah ya keluarga yang harmonis, dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang selalu tercukupi, dan saudara-saudara yang nggak toksik. Yang mana 3 hal itu tadi itu hanya dimiliki oleh berapa persen, 1 digit, dan itu pun kecil sekali di dunia ini ya. Saya nggak bilang di Indonesia ya. Tapi ini loh Den, gue motong ya. Yang kedua tadi dengan ekonomi yang tercukupi, nggak selalu sih. Nah makanya akhirnya ternyata ada orang yang ekonomi tercukupi, keluarga nggak toksik, dan rumahnya baik-baik saja, tapi dia tetap ngerasa lost. Itu ada. Karena apa? Karena akhirnya setiap orang ini kan berbeda-beda kan. Kadang ada orang-orang yang memang dilahirkan dengan logika yang sangat tinggi. Ada orang yang empatiknya ini yang lebih tinggi. Nah mereka ini bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam hidup. Itu differently gitu. Jadi akhirnya ya somehow mereka itu akhirnya lost juga. Akhirnya jawabanmu betul bahwa kita harus tahu sebelum rumah secara fisik, sebelum rumah secara gaib tapi diciptakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, rumah yang harus kita buat itu adalah rumah yang untuk diri kita sendiri. Benar banget. Dan nggak selalu keluarga itu bisa punya ekonomi yang cukup untuk bisa
menyediakan rumah buat keluarganya. Okay. Gitu. Karena mungkin ketika orang tuanya nggak punya handphone di rumah dan benar-benar presence ketika anaknya pulang ngobrol sama anaknya, bukan ketika anaknya pulang masih lagi ngerjain sesuatu di dalam laptop, mungkin itu malah bisa lebih jadi rumah yang sebenarnya gitu. Dibandingkan keluarga yang ekonominya udah cukup mapan, TV ada di dalam setiap kamar, rumahnya bagus, pekerjaannya semuanya bagus, toksik juga enggak, tapi tidak ada kehadiran. Pause dulu, coba lihat anak kalian di sebelah lagi ngapain. Nah, pacar kalian di depan kalian sudah mesen makanan atau belum malah nonton video ini? Gitu. Pertanyaan lagi. Oke. Milenial bertanya, tante Milenial menjawab. bertanya, tante menjawab judulnya itu. Tapi kan kalau tadi udah berbicara masalah rumah dan tentang diri kita sendiri, berarti pada akhirnya ini sama kayak kalau kita pengen menolong orang lain, kita harus tolong diri kita sendiri. Exactly. Betul. Cuman kalau kita mau menolong diri sendiri, ini pasti kembali ke mungkin nggak sih karena si Gen Z ini atau mungkin generasi-generasi di bawah ini memang nggak dihadapi dengan situasi yang sulit dan memang nggak punya survival skill yang cukup gitu. Gimana itu? Kesulitan yang mereka hadapi itu struggling yang sama. Kalau Gen X itu strugglingnya sesuatu yang tampak dan sesuatu yang ada. Gen milenial dan Gen Z mungkin tidak melakukan itu karena satu, mobil semakin murah. Betul. Ya, orang tua semakin bisa WFH, whatsoever lah ya. Secara ekonomi ya, bisa nganter membaik, dan sebagainya. Tapi ancaman tiba dari tempat yang tidak terduga. Ponsel. Ya. Ponsel tante sama om yang nggak di-lock, terus dipinjem atau nenek. Dan ini boleh bahkan kalau kita bilang lebih berbahaya dibandingkan kemungkinan anak perempuan 4 SD naik mikrolet terus dilecehkan. Karena sangat mungkin dilecehkan di sosial media oleh orang yang anonim. Body shaming, mengatakan you're not worth it. Atau melabeli kita dengan apapun yang kalau kita nggak cukup kuat, it stays forever. Itu akan terus di situ gitu. Gimana menurutmu? Jadi survival skill yang dibutuhkan oleh Gen Z sama milenial sekarang itu memang beda. Ya, dan lebih berat sih sebenarnya. Beda dan lebih berat karena gimana ya, ketika informasi itu kan ada yang bagus, ada yang jelek ya. Ketika kita membatasi, yang bagus yang jelek terbatasi, yang bagus juga terbatasi sebenarnya gitu. Tapi kalau dikonsumsi semua juga ya hamidun. Itu tadi gitu. Jadi kalau dulu itu skill survivalnya itu fisikal, gitu ya. Jadi tahu gimana caranya secara fisikal. Nah ini memang survival skillnya lebih ke spiritual or mental, gitu. Jadi menurut aku ya, memiliki nilai-nilai dasar di dalam keluarga, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama itu sebenarnya jadi penting sekali gitu. Karena ancamannya itu gitu. Ancamannya tuh virtual, nggak kelihatan. Dan ada terus. Kalau ancamannya itu muncul di saat kamu pergi dan pulang kan. Iya benar. Kalau ini terus menerus dan dia bisa ngikutin kita ke kamar mandi, ke tempat tidur, ke sekolah. Pagi-pagi bangun aja udah set gitu. Ya kan? Nah, jadi pentingnya untuk tadi itu kalau seandainya memang mau tahu lebih banyak, silakan follow IG ada. IG-nya ini di bawah sini. Mau ngobrol langsung, DM juga langsung nggak apa-apa. Ya kalau merasa gelisah atau perlu, ada nggak sih pertemuan-pertemuannya atau sesi-sesi yang berikutnya? Dan nggak harus army ya. Nggak harus army. Iya nggak apa-apa. Dan ya nggak ada pelabelan apapun, silakan nanti bertanya pada Tante Astrid. Yes, thank you. Jadi gimana dulu konsep jengyah kita yang mau dibikin kamu pakai? Oh iya. Jadi apa? Gak jadi nih, jadi gini aja. Namanya Tante dong masa Bibi ya kan? Kayak Bibi Lung dulu sama Yoko. Ketahuannya bercandain Bibi Lung sama Yoko. Ya apa?
Gen Z ini kan juga salah satu penyakit paling banyak penyakit ya. Penyakit, oke. Penyakit paling banyak ini merasa tidak berharga dan feeling lonely. Jadi dia merasa sepi di antara ramai. Aduh. Nah kalau sepi di antara ramai kan tadi dari awal udah disebut. Kalau merasa feeling nggak berguna, Nggak berharga. ya. Nggak ada orang-orang di sekitarnya, terus dia kayak kayaknya gue nggak berharga, makanya nggak ada orang-orang yang dukung. Oh, Iya. kalau nggak berharga dulu kita langsung dengerin lagu Dewa dan Kahitna langsung merasa ada yang dicintai dan mencintai. Makanya ya. si BTS itu jadi ngetren di kalangan Gen Z karena Iya. lewat lagu-lagu itu mereka akhirnya bisa kembali merasa keberhargaannya. Tapi balik lagi tadi ya yang aku bilang asal muasalnya itu adalah bukan menyalahkan ya ini ya, tapi hanya tempat untuk menyadari dan melihat bagaimana aku sama Denny kan udah as a parent ya, bagaimana kita sebagai orang tua gitu. Apakah seringkali kalau kita janji sama anak-anak terus bilangnya misalnya janji sesimpel aja, misalnya janji pulang jam 7 gitu ya. Terus ternyata nggak ditepatin pulang jam 7. Terus habis itu bilang bahwa oh tadi mami ketemu teman mami misalnya. Mami ketemu teman mami jadinya molor deh. Sampai jam 9. Terus sekali. Besokannya janji mau pergi weekend. Terus aduh mami capek banget. Kita pergi minggu depan aja ya. 2 kali. Seberapa sering itu terjadi? Jadi anak ini mikirnya apa kalau kayak gitu? Ya nggak bisa dipercaya. Satu, nggak bisa dipercaya. Nggak punya harapan. Yang paling besar perasaan seorang anak adalah, oh, gue nggak sepenting pekerjaan nyokap gue. Karena selalu janji-janji ke dianya dinegosiasi untuk orang lain. Jadi akhirnya muncul tuh perasaan nggak berharga gitu. Terus misalnya lagi makan bareng gitu ya, mungkin nih si anak tadinya punya keinginan untuk berinteraksi sama ibunya. Tapi habis itu ibunya, bentar ya, ada telepon kerjaan mungkin. Padahal sebenarnya kita ngelakuin kerjaan buat siapa sih? Ya, eventually untuk anak kita. Balik lagi untuk anak gitu. Tapi momen saat ini ketika ada bersama anak, janji-janji yang kita bilang sama anak, itu yang akhirnya membentuk kepercayaan bahwa janji-janji yang dilanggar ya, yang tidak ditepati, akhirnya membentuk kepercayaan bahwa oh gue tuh nggak seberharga itu. Nah saat anak bermasalah, kita menimpakan kesalahannya kepada mereka. Iya, gitu. Padahal sebenarnya maybe we are the one that create that gitu. Mungkin kita sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Nah, berarti harusnya kita bahas bapak ibunya Erika Arina ya. Tapi kalau feeling lonely ini kan kalau ini masih belum nyampe feeling lonely ini ya menurut gue jawaban. Jadi kayak sebenarnya Gen Z ini sosialnya jauh lebih luas kan. Maksudnya dia bisa ngajak siapa aja buat nongkrong yuk dari manapun. Gitu. Pada akhirnya mereka nongkrong. Udah setelah nongkrong ngobrol lama pulang masih lonely. Nangis sendiri tiba-tiba langsung merasa sepi gitu kayak shutdown sepi. Terus dia nangis gitu. Tahu nggak karena apa? Kenapa? Karena bukan dia yang ketemu sama temennya. Lantas. Image-nya yang ketemu sama temennya. It's not the real me. It's my image yang kayak aku bawa ketemu sama teman aku. Aku yang bahagia, aku yang ceria, aku yang lucu, aku yang seru. Aku yang rambutnya dicatok, aku yang rambutnya dicatok, aku yang pakai kontak lens, aku yang pakai korset dan baju yang hubungan realnya nggak pernah ada. Jadinya pada saat dia sendiri baru dia bisa melepaskan semuanya dan akhirnya nangis apapun itu ketika sendirian gitu. Karena ketika dia pergi sama temennya, yang dia ajak adalah pencitraan. Berarti dia sebenarnya capek ngajak image-nya dia. Jadi saat dia itu pergi, dia pun sebenarnya pergi berdua sama seseorang yang bisa saja dia sebenarnya nggak nyaman. Tapi ini for the sake of, gila dia adalah kalau aku pergi sama dia, aku cool banget nih gitu. Padahal mungkin nggak nyaman gitu, tapi ya udah for the sake of apa? Social pressure, peer pressure. Jadi akhirnya dia pergi, tapi tidak benar-benar menjadi dirinya sendiri gitu. Makanya that's the loneliness terjadinya di situ, nggak ada hubungan emosional. Ya tadi itu sebenarnya cara mengatasinya adalah dengan yang pertama adalah sadar, betul ya, bahwa itu bukan aku. Dan jangan sampai image ini yang men-take over dirinya. Kedua, ownership, taking ownership.
image ini keren karena orang-orang nganggap keren kan, bukan karena aku nganggap keren. Karena kalau aku nganggap keren, harusnya aku akan nyaman, tidak merasa sendiri dan fulfilled. Apapun itu sudah, aku merasa ya ini makan yang ngerasain lidahku, aku ngerasa enak. Orang yang bilang nggak enak, ya nggak apa-apa silahkan. Aku menghargai, tapi aku akan tetap memakan ini gitu. Dan yang ketiga yaitu tadi having control, memang mengontrol untuk menghargai orang lain, mengontrol menghargai diri sendiri, mengontrol untuk ya, tahu dan bahwa oh ini sesuatu yang memang ya intinya adalah hidup ini kan tentang memanage ekspektasi, apapun itu. Dan kita berpikir apapun kondisi mental kecuali yang memang itu ditimbulkan karena sebuah sakit ya, disease ya. Saya pikir adalah orang yang akhirnya mereka ini memiliki jarak dan jurang antara ekspektasi dan realita. Udah itu aja. Saat kita bisa mengontrol, oh itu bukan saat ini, tapi itu nanti, atau itu bukan buatku, atau aku akan cari yang lain, itu akan membuat kita nggak merasa sendiri. Nah semua perasaan yang campur aduk itu yang membuat overwhelm, dia itu breakout, dan akhirnya dia merasa sendiri. Ya, easy to say. Easy to say. Dan kita pun juga kadang merasa seperti itu. Sebenarnya sih kunci terbesarnya untuk bisa punya tadi ya kontrol, membuat atau bisa melihat antara ekspektasi dan reality adalah penerimaan. Itu jadi penerimaan itu bukan acceptance, tapi penerimaan itu bisa saja kayak kita menerima sesuatu dari tempat lain, menerima. Acceptance itu kalau dalam bahasa Inggris itu menerima diri sendiri sebenarnya. Berarti kan nerimo kalau bahasa Jawa, iya kan. Menghadapi kenyataan bahwa saat ini kita memiliki ini dulu. Sehingga saat sesuatu yang nggak kita miliki ini nggak kita punya, kita nanya, betul kita butuh atau enggak. Saat kita butuh, oke, saya mengatakan saya butuh, saya akan mengambilnya, tapi kita tahu juga harganya itu apa, dan perjalanan mana yang akan kita pilih untuk menghadirkan uang, apa ya, kalau kita bilang nominal, untuk membayar itu tadi. Misalkan nih, gue cewek, gue keren, gue pengen jadi pemain film atau terkenal, tapi somehow kulit gue coklat. Sedangkan kalau kulit gue putih kayak siapa namanya, Sandra Dewi, atau gue itu bule kayak Luna Maya, gue akan lebih gampang, tapi muka gue eksotis. And then gue nggak merasa menemukan sebuah cara lain selain, oh kayaknya being tough bad girl itu image yang belum ada di Indonesia. And then orang-orang melabeli gue dan it's okay gue seperti itu. Akhirnya gue jalani. Dan terjadilah sesuatu yang nggak gue inginkan, ends up gue akan merasa kecewa, menangis, dan menyadari deep inside, ya dia seorang gadis kecil yang hanya ingin diadore, didengarkan, dan dihargai. Jadi selama ini dia carries, membawa sesuatu yang berat banget, image Queen of Senoparty, cewek yang bungkus cowok. Berat banget. Dan saat dia menangis di depan Master Deddy Corbuzier ini, ya dia becoming anak dari bapak ibunya ini tadi. Nah kita menghindari agar nggak lahir Erika yang berikutnya. Sebenarnya itu tujuan dari sebenarnya juga mungkin yang dia tangisin, mungkin that's not the real issues yang dia tangisin, mungkin ya. Mungkin sebenarnya deep down inside. Nah, karena saat itu pun dia harus menjaga image-nya juga kan. Deep down inside ada hal lain yang dia tangisi sebenarnya gitu. Mungkin, cuman yang keluarnya balik lagi tadi karena image dan lain-lain itu gitu. Ada mantranya. Apa tuh? Meskipun saya merasa bla 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 bla, saya menerima dan mencintai diri saya dengan ikhlas apa adanya. Meskipun saya itu berarti sesuatu yang negatif atau sesuatu yang kamu tolak apapun itu. Let's say misalkan kayak tadi kulit gue hitam, mau jadi artis. Meskipun saya berkulit hitam, tidak secantik Luna Maya. Body shaming. Kulitnya coklat. Ini saya loh. Oh iya, bukan orang lain ya. Bukan orang lain loh. Bukan orang lain. Ini saya loh. Iya. Meskipun saya berkulit coklat, tidak secantik Luna Maya, saya menerima dan mencintai diri saya dengan ikhlas apa adanya.
Milenial puas milenial. Tapi buat kalian yang ngerasa belum puas, silahkan langsung datang kalau datang kan sosial media ya, silahkan, atau mau janjian langsung, monggo, atau mungkin punya anak milenial atau Gen Z yang kalian pusing untuk menghadapinya. Gen kita juga boleh loh, kita yang pusing dengan anak-anaknya gitu ya. Atau, saya bisa ngobrol nih. Atau karyawannya mungkin. Karyawannya mungkin gitu. Tapi apapun itu, tidak ada pelabelan, tidak ada judgmental. Tujuan dari obrolan ini adalah untuk sharing, dan silahkan bagikan juga kalau ternyata ini cukup menarik kepada subjek yang kita pansosin agar ini ditonton. Erika Carlina, semoga proses persalinannya dilancarkan ya. Amin. DJ Bravi juga menjadi ayah sambung ya, berarti ayah sambung yang baik, menyayangi seperti anak kandungnya, dan bertanggung jawab. Ya, kepada siapa namanya anaknya? Keith, Neil. Kalau kamu lihat di masa depan ya udah ada cowok. Neil. Buat Neil, kalau kamu nonton di masa depan, ketahuilah bahwa ibumu banyak yang peduli dan menyayangi, dan kita berharap kamu pun demikian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Thank you. Thank you, Yasri. Thank you.